Sebagai manusia ciptaannya, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih segala sesuatu bagi hidup kita. Namun, apakah kita sudah berhikmat dalam memilih segala sesuatu di hidup kita? Ketika Tuhan memberikan kebebasan dalam memilih, janganlah kita hanya mencari keuntungan sendiri. Seharusnya melihat kebebasan sebagai kesempatan untuk mengejar kepentingan Tuhan, yaitu dengan membawa kebaikan dan membangun sesama. Karena hal ini bukanlah untuk melakukan apapun sesuka hati kita, melainkan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, tadi kita sudah saksikan ya video pembuka ini ya, gimana kita sebetulnya sedang dihadapkan untuk pilihan ya, kita. apa yang kita kejar ya. Nah, seringkali kita sering mengejar kepentingan sendiri daripada kepentingan Tuhan ya. Dan tema hari ini adalah kejarlah kepentingan Tuhan, jangan mengejar kepentingan sendiri. Ya, mari sahabat yang baik kita berdoa ya, supaya hari ini kita diingatkan lebih mengejar Tuhan, bukan mengejar kepentingan sendiri. Amin. Bapak, kami berdoa, terima kasih kami diingatkan hari ini supaya kami berubah, untuk tidak lagi mengejar kepentingan sendiri lebih utama daripada Engkau Tuhan. Supaya kami hari ini diingatkan melalui firman Tuhan ini, mengejar Tuhan dan dengan segenap hati kami lebih fokus untuk mengutamakan Engkau. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, bahkan mereka akan menjadi pemfitnah ya. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak pedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya dalam 2 Timotius 3 ayat 4-5 ya. Demikian firman Tuhan, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, melalui firman Tuhan ini sedang diingatkan kepada kita ya, bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar ya. Nah, ini dalam bahasa Yunaninya kalekos, artinya adalah pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang yang sulit ya, masa yang amat sukar, kesusahan yang besar ya, yaitu suatu keadaan yang chaos. Chaos itu tidak bisa dikendalikan seperti itu ya, yang tidak bisa lagi dikontrol dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh manusia, baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, bahkan kondisi alam yang ada dan sebagainya. Akibatnya pada hari-hari terakhir budaya dalam masyarakat akan mengalami kemerosotan yang parah. Ya, di mana arti kata kemerosotan yang parah dalam bahasa Yunani artinya digambarkan seperti orang yang sedang
kerasukan setan. Iya. Jadi keadaan orang-orang di hari-hari terakhir ini sangat berbahaya dan sangat ganas. Ya, itu yang terjadi, dan oleh karena itu di masa yang sukar dan kemerosotan moral yang parah ini terjadi pada hari-hari terakhir. Kenapa? Karena bersumber dan dimulai dari manusianya sendiri. Iya, Ya. dari manusia Ya, sebetulnya. perilaku Iya. manusianya itu sendiri. Yang seperti apa ya? Sebab manusia sudah tidak lagi mengejar kepentingan Tuhan, ya. Jadi mereka menjadi egois, ya. Iya. Tetapi mereka lebih mengejar kepentingannya sendiri, sehingga mereka mencintai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, dan hanya memperdulikan diri mereka sendiri. Bahkan mereka terobsesi dengan uang. Wah. Bahkan mereka akan membual, Iya. sombong, dan menghina semua yang benar. Mereka mengabaikan keluarga mereka sendiri, mereka tidak tahu bersyukur dan tidak saleh. Mereka kecanduan fitnah yang penuh kebencian dan jahat. Mereka menjadi budak dari keinginan mereka, dan mereka menjadi orang yang buas. Mereka menjadi pembenci apa yang baik dan yang benar. Ya, jadi artinya mereka tuh nggak suka untuk Nggak melakukan suka yang baik, ya. dan yang benar itu Iya, mereka tidak seperti suka. itu. Nah, perilaku mereka ini menjadi apa? Seperti licik, ya. Terus kadang-kadang apa? Bertindak seenaknya, ya. Tidak mau berubah dan terbungkus dalam awan-awan kesombongan mereka, ya. Mereka lebih suka apa? Menikmati kenikmatan dunia itu, ya, daripada mencintai Allah, dan mereka berpura-pura menghormati Allah, tetapi kenyataannya mereka tidak menginginkan kuasa Allah itu sendiri. Dan Tuhan mengingatkan supaya menjauhi orang-orang yang seperti itu. Ya, oleh karena itu kejarlah kepentingan Tuhan. Jangan mengejar kepentingan sendiri. Sebab sebagai orang percaya, ketika kita memilih dan memutuskan untuk mengejar kepentingan Tuhan, maka kita akan diluputkan dari masa yang sukar itu dan dijauhkan dari kemerosotan moral yang parah. Amin, ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini, yaitu dalam Filipi 2 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Sahabat yang baik, melalui firman Tuhan ini kita sedang diingatkan supaya kita hidup rendah hati di hadapan Tuhan, terutama di masa-masa akhir zaman seperti ini, ya. Yaitu tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia itu, dan tidak mengutamakan kepentingannya sendiri, ya. Tetapi kita boleh memperhatikan kepentingan orang lain, kepentingan orang lain. Bahkan kita menganggap, wah, kamu nih lebih penting dari saya, gitu. Jadi mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Amin. Nah, sahabat yang baik, jadi jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari sahabat yang baik, kita baca firman Tuhan ini dan kita membuka firman Tuhan untuk renungan hari ini. Tertulis dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-6, ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, ya. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati, ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menentang orang yang congkak atau orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Artinya Tuhan memberi anugerahnya dengan berlimpah kepada orang yang rendah hati. Supaya kita dapat menjalani kehidupan kita sebagai suami istri, orang tua, pengusaha, pekerja, pelayan Tuhan yang baik, yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan,
kita pasti membutuhkan anugerah Tuhan ini ya. Sebab tanpa anugerah Tuhan, kita akan menjalani kehidupan kita dengan kekuatan sendiri. Dan kita akan menjadi lelah. Oleh karena itu, semakin kita rendah hati dan tidak egois, maka Tuhan akan mencurahkan anugerahnya dengan berlimpah kepada kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Kejarlah kepentingan Tuhan, jangan mengejar kepentingan sendiri. Nah sahabat yang baik, hari ini ada DM yang masuk, kita akan bacakan ya DM-nya ya dari siapa ini? @Christian_Liu. Kita baca ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, ingin bertanya, bagaimana cara membedakan kepentingan sendiri dan kepentingan bersama dan kepentingan Tuhan? Ya, kamu jawab, Ya, nah, semua yang sifatnya kepentingan sendiri pasti intinya mau cari untung, ya. Apa yang menguntungkan saya? Apa yang saya dapat seperti itu? Nah, kalau kepentingan bersama itu lebih melihat bagaimana sih sebetulnya kehadiran kita membawa keuntungan bagi orang lain, membahagiakan orang lain seperti itu. Nah, kepentingan Tuhan itu apa? Kepentingan Tuhan itu adalah fokusnya adalah gimana ya supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan, gitu ya. Supaya orang bisa melihat kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan. Iya, ya. Jadi melalui hidup kita orang akan melihat, wah ini pasti dalam hidup kamu ada Tuhan nih, begitu ya. Mungkin dari kamu. Jadi memang betul tadi yang dikatakan bahwa kita bisa mengetahui kepentingan diri sendiri atau kepentingan Tuhan itu dari apakah ini mendatangkan keuntungan terus. Kita jadi mau ambil untung terus, cari untung terus ya. Tetapi di dalam hidup kita, Tuhan ingin kita membawa satu dampak dan satu keuntungan buat orang-orang yang di sekitar kita gitu ya. Jadi ketika kita menghargai orang lain, ketika kita memberi kesempatan orang lain, itu kita memberikan satu perbuatan di mana kita memuliakan Tuhan. Ya, karena Tuhan mengasihi setiap orang. Ya. Nah, ini juga mungkin untuk sahabat yang baik ya, supaya jadi mengerti. Nah, biasanya orang yang mementingkan diri sendiri selalu berpikir, apa yang saya dapat ya? Gitu ya. Kalau kita menikah juga, apa yang saya dapat dari suamiku atau istriku ya? Begitu udah nggak dapat, wah jadi kecewa. Jadi gitu ya. Nah, boleh nggak hari ini cara berpikir kita bukan begitu. Orang yang bahagia adalah bukan apa yang saya dapat, tapi apa yang saya bisa beri. Ya, yuk kita berdoa ya. Christian dan juga untuk sahabat yang baik, kalau hari ini bertanya kepada Tuhan gimana nih ya, kita doakan ya, Tuhan biarlah hari ini mata hati kami terbuka, telinga kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk kami menyadari bahwa terlebih bahagia memberi daripada menerima. Amin. Biarlah kami berubah, tidak lagi menjadi orang yang egois, tapi kami menjadi orang yang siap untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, ini ada lagi nih. DM dari @lala_dita ya. Tolong doakan saya agar saya bisa meninggalkan sikap egois dan mudah emosi. Doakan juga agar saya bisa memiliki karakter seperti Kristus. Wow, bagus sekali. Luar biasa ya. Panggil apa nih? Lala atau Dita ya. Ini satu kerinduan yang begitu luar biasa ya. Yang ada dalam diri Lala ini, Tuhan pasti meresponinya ya. Tuhan pasti meresponi apa yang engkau inginkan dan engkau rindukan ya. Nah, mungkin kalau kita bantu Lala ini meninggalkan sikap egois begini ya. Kalau kita melakukan sesuatu kepada orang lain, coba kita tes ke diri kita sendiri. Ya kan? Kalau kita melakukan ini kepada diri kita, hal ini terjadi untuk kita, menyenangkan atau enggak? Apakah itu membuat kita jadi dibangun atau malah membuat kita jadi sakit hati, kita kecewa, jadi sedih gitu ya. Nah, itu aja kita coba ya. Cara kita menyampaikan sesuatu ya. Kalau kita menyampaikan sesuatu, kita sampaikan ke diri kita, ternyata aku juga nggak mau, ya udah. Nggak mau lah kalau diperlakukan begitu misalnya ya. Jangan gitu. Nah, terus gimana nih supaya tidak mudah emosi gitu ya. Nah, biasanya orang sebelum marah tuh ada waktu berapa second gitu ya, sekian detik. Nah itu pilihan tuh ya. Kalau ada yang bilang kan gini,
nggak mau tahu, yang penting aku mau marah dulu. Nah, itu akhirnya kita melepaskan itu emosi ya. Jadi itu mesti dilatih ya. Nah, gitu itu harus dilatih. Jadi kita latih diri kita Iya. untuk tenang ya, meskipun mungkin situasinya sangat-sangat mengesalkan gitu ya. mengesalkan, membuat kita kayaknya pingin marah, Iya. tapi bolehkah kita diam sejenak? Minta Iya. Roh Kudus tolong aku, gitu ya. Iya. Nah, Roh Kudus akan menolong kita sehingga akhirnya dengan terus kita lakukan itu hari lepas hari, maka hal itu akan menjadi gaya hidup, menjadi satu karakter kita. Iya. Ya, seperti jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Iya. Makanya akhirnya terjadi karakter seperti Kristus, seperti yang Lala inginkan. Amin. Iya. Yuk kita doakan Lala ya. Mungkin juga sahabat yang baik ada juga lagi gini, wah cocok nih, aku orangnya egois, emosian ya. Kadang-kadang orang tuh lucu ya, udah tahu egois, malah sengaja egois terus ya. Yuk kita berubah ya. Kita berdoa ya, Tuhan kami bersyukur hari ini untuk pertanyaan Dita dan juga untuk sahabat yang baik yang sedang mengalami pergumulan. Biarlah hari ini kuasa Roh Kudus turun mengubah sifat yang egois ini di dalam nama Yesus. Dan Tuhan kami berkata shalom supaya tidak lagi mudah emosi. Hari ini kuasa Tuhan menjamah setiap pribadi dan juga untuk Dita untuk hari ini juga berubah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, jadi hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita tidak mengejar kepentingan diri sendiri tapi mengejar kepentingan Tuhan ya. Yang pertama adalah pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar, kata firman Tuhan. Artinya pada hari-hari terakhir atau pada masa akhir zaman akan ada masa yang amat sukar. Masa kesusahan besar dan kemerosotan moral yang parah. Yaitu suatu keadaan yang chaos, yang tidak bisa lagi dikontrol dan dikendalikan oleh manusia. Baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, alam dan sebagainya. Ya, dan yang kedua tadi kita sudah diingatkan ya. Nah, apa yang terjadi dengan manusia sudah tidak lagi mengejar Tuhan, hal itu terjadi ya. Hal ini semuanya karena manusia lebih mementingkan dirinya sendiri ya. Tetapi mereka lebih mengejar ambisinya juga mungkin ya, keegoisannya seperti itu. Nah, oleh karena itu supaya kita berubah, biarlah kita mau mengejar Tuhan. Kita belajar untuk tidak lagi mencintai diri kita sendiri atau mementingkan diri sendiri ya. Kita hanya memperdulikan kepada hal-hal yang sifatnya tidak kekal seperti itu ya. Nah, hari ini Tuhan mau supaya kita berhenti untuk mementingkan diri sendiri dan terobsesi dengan uang ya. Ya, nah yang ketiga kita harus mengejar kepentingan Tuhan. Jangan mengejar kepentingan sendiri. Sebab sebagai orang percaya ketika kita memilih dan memutuskan untuk mengejar kepentingan Tuhan, maka kita akan diluputkan dari masa yang sukar dan dijauhkan dari kemerosotan moral yang parah. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, apa yang menjadi bebanmu hari-hari ini? Bahkan apa yang menjadi masalahmu nih hari-hari ini? Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan. Nah sahabat yang baik, biarlah saat ini kita berhenti menjadi orang yang egois. Yang hanya mengejar kepentingan kita sendiri daripada kepentingan Tuhan. Jadilah kita menjadi orang yang rendah hati, yang tidak egois dan yang mengutamakan kepentingan orang lain. Amin. Mari kita datang kepada Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Yesus. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau yang ku puja, hanya Kau yang
yang ku puja hanya Kau, yang ku sembah Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Yesus. Hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau yang ku puja, hanya Kau yang ku sembah Yesus. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa oleh anugerah-Mu ya Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk lebih mengejar kepentingan Tuhan daripada kepentingan sendiri. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa kami diluputkan dari masa yang sukar dan kami dijauhkan dari kemerosotan moral yang parah, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku sembah Kau, ku sembah